Halo adik-adik, dimanapun adik-adik berada pada saat siang hari ini, saya percaya kabarnya adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita mau berdoa dulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat anugerahmu dalam kehidupan kami semua Bapa. Di mana Tuhan pada saat siang hari ini kami dikumpulkan lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggumu. Walaupun mulai online, tapi kami percaya Bapa tidak mengurangi kasih cinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dari kami akan memulaikan ibadah kami pada saat siang hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Pada saat siang hari ini kita mau memulaikan ibadah kita yang di rumah. Mari persiapkan hati kita. Kita mau menyanyi pujian karena kita percaya bahwa kabarnya kita hari ini tuh penuh dengan sukacita, amin. Kita angkat pujian ini, halo halo hello hello ola ola, haleluya. Halo halo hello hello ola ola. Halo halo hello hello hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Kita ulang lagi pujian ini. Halo halo hello hello hola hola, halo halo hello hello hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kabar kita hari ini luar biasa, amin adik-adik. Dan puji nama Tuhan, adik-adik yang di rumah tetap bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan, amin. Haleluya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa.
bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya adik-adik yang di rumah, silakan duduk. Dan kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Adik-adik, kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Senang Tuhan, adik-adik di rumah, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur, berterima kasih kepadamu buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan biarkanlah Tuhan pujian kami ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, memberkati guru-guru yang membawakan kebenaran firman-Mu, dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau dengar, tinggal duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik Sekina Kids, kita kembali lagi sama-sama akan belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, dan boleh didampingi oleh papa sama mama. Tapi adik-adik harus serius, jangan main-main ya. Baik, saat ini kita akan belajar tentang Roh Kudus dan buah roh. Adik-adik, Roh Kudus disebut di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat ke-16, bahwa Roh Kudus adalah penolong yang diberikan Yesus kepada manusia. Roh Kudus juga disebut roh kebenaran dan roh penghibur. Roh Kudus memang tidak dapat kita lihat atau kita sentuh, sama seperti udara. Adik-adik bisa menghirup udara, tapi adik-adik tidak bisa melihat dan menyentuhnya. Begitupun dengan Roh Kudus. Meskipun kita tidak dapat melihat dan menyentuh Roh Kudus, tetapi kita masih dapat merasakan kasih dan kuasanya. Untuk dapat merasakan kasih dan kuasa Roh Kudus, kita harus hidup dalam roh. Kita harus hidup dipimpin oleh roh. Ayo adik-adik kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kita sama-sama mau membacanya. Tante tunggu adik-adik untuk membuka Alkitabnya ya. Sudah? Ayo kita baca. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekarang coba adik-adik yang mengulanginya ya, mulai dari yang pertama sampai yang ke-9. Bisa kan ya? Ayo kita ulang. Terima kasih adik-adik, semua pintar-pintar dan Tuhan Yesus hebat. Sekarang
Sekarang kita akan mulai dengan yang pertama ya, yaitu kasih. Adik-adik sekolah minggu harus mengasihi Tuhan dan juga sesama manusia. Karena ada dalam firman Tuhan, yaitu dalam Matius 22 ayat 37, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Begitu juga dengan sesama, adik-adik juga harus mengasihi sesama. Apakah itu kakak, adik, papa, mama, teman, atau guru-guru sekolah minggu. Semua harus adik-adik kasihi. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 39, untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Selanjutnya, sukacita. Sukacita bisa berarti rasa gembira dalam bergaul dengan teman-teman kita dan kebahagiaan yang tetap di dalam Allah. Karena di dalam Alkitab, yaitu Filipi 4 ayat 4 tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera berarti menyukai perdamaian dengan orang lain atau tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Karena dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kesabaran. Kesabaran berarti adik-adik tidak boleh mudah marah. Adik-adik harus dapat menahan amarah dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam Mazmur 86 ayat 15 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kemurahan. Kemurahan atau murah hati berarti adik-adik suka memberi dan suka menolong orang lain. Adik-adik dapat memberi pertolongan kepada teman-teman yang membutuhkan, atau adik-adik juga dapat menolong teman-teman yang sedang kesusahan. Kebaikan. Adik-adik dapat melakukan kebaikan kepada semua orang. Itu juga berarti adik-adik menjauhi kejahatan, berbuat yang baik karena Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Kesetiaan. Kesetiaan berarti ketaatan dalam melakukan segala hal yang kita kerjakan. Adik-adik harus setia dalam beribadah sekolah minggu. Jangan bolos-bolos ya. Karena Tuhan setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Kelemah lembutan. Lemah lembut berarti ramah. Adik-adik harus selalu ramah terhadap sesama ya. Ramah kepada kakak, adik, dan juga ramah kepada teman-teman. Penguasaan diri. Menguasai diri berarti tidak berlebihan dalam segala hal atau tidak melampaui batas. Adik-adik harus bisa membatasi diri. Misalkan kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan PR. Jangan sampai terlalu sering main, terlalu lama main. Nanti adik-adik bisa kecapean. Ntar lupa baca renungan spirit lagi dan lupa berdoa. Adik-adik harus selalu dapat membagi waktu ya. Nah, adik-adik dapat melakukan semua buah roh di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan pimpinan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita ada ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 26b. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 26b. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan Yesus juga terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Engkau yang selalu mengajarkan kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik Shekinah Kids. Engkau yang memberikan mereka selalu kesehatan Tuhan, kekuatan serta kepintaran sehingga mereka dapat mengikuti semua pelajaran sekolahnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua yang ada. Engkau yang memberkati mereka Tuhan dengan berkat yang melimpah. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi udah dengerin firmannya kan? Tentang apa tadi firmannya? Tentang buah-buah roh. Nah, hari ini kita mau bikin pohonnya kayak gini. Nah, tapi kan ini agak kecil. Kita mau bikin agak besaran supaya nanti kita bisa tempel di sini. Buah-buahnya nama-nama kayak tadi, kasih sukacita dan sebagainya.
Nah, kakak jelasin bahan yang dibutuhin ya. Nah, untuk bahan-bahannya kita pertama butuh double tip, kemudian gunting, kemudian kakak untuk buat bahannya, untuk bahan pohonnya kakak pakai kertas asturo besar. Nah, kalau kakak ini pakai ukurannya 40 kali 40 cm. Terserah adik-adik, kalau adik-adik mau yang lebih kecil nggak apa-apa, supaya nanti pohonnya bebas, nanti ukurannya bisa jadi berapa. Kemudian yang terakhir kita pakai kertas warna. Kalau kakak pakainya origami supaya nanti buah-buah rohnya bisa warna-warni. Kemudian satu lagi kita butuh spidol untuk menulis nama-nama buah roh nanti. Nah, pertama kakak mau nunjukin cara bikin pohon ini. Nah, ini kan yang kecilnya. Sekarang kita bikin yang gedenya ya. Nah, pertama kita bikin ini. Kita lipat bagi dua seperti ini. Caranya gampang kok. Nah, kita buka lagi. Nah, kita lipat seperti ini. Ukurannya bebas ya adik-adik. Adik-adik kalau bisa yang kecil aja nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini kita lipat seperti ini. Bagian yang putih ya. Ini juga sebelah kanannya. Nah, sudah. Setelah ini jadi, sekarang kita bagian sini yang tadi kita lipat, kita tekuk seperti ini. Setengahnya kira-kira segini ya. Kira-kira segini. Kita lipat ke sini. Nah, sudah. Kemudian bagian sini kita lipat lagi. Nah, jadi ada sisa sedikit di sini. Nah, kemudian bagian batangnya nih adik-adik, akan dekatkan ya supaya jelas. Nah, bagian ininya yang tadi kita udah lipat, kita tekuk ke dalam. Sedikit aja, sedikit. Nah, sudah. Nah, kemudian kita buka, kita putar. Nah, ini bentuknya supaya persegi, kita bikin garis di sini. Kita gunting aja, ya. Nah, kemudian belakangnya juga digunting. Set. Nah, kemudian ini juga ya. Ke dalam digunting. Nah, sudah. Ini dibuang ya adik-adik ya. Kita tidak butuh. Nah, sudah deh jadi kita pohonnya. Yeay. Nah, kita bikin garis-garis di sini pakai spidol. Spidol tadi mana? Kita bikin garis-garis ya. Jadi biar kayak pohon ya. Nah, sudah. Sekarang kita mau bikin buah-buahnya yang akan kita tempelin di pohon-pohon ini. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin buah-buahnya. Pertama kita ambil dulu kertas warna kita. Bebas, adik-adik mau pilih warna apapun. Nah, kalau kakak pilih sekarang yang warna orange. Ya, kita bikin buahnya. Kira-kira aja gambar buah seperti ini kita bikin buat. Kemudian ada batangnya satu di sini. Iya. Nah, kita warnain. Nah, kemudian buah roh. Salah satunya apa buah roh? Ada yang pertama adalah kasih. Nah, sekarang kita tulis di sini kasih. K-A-S-I-H. Nah,
kasih. Setelah buah ini kita gunting deh ya. Nah, setelah kita gunting jadinya akan seperti ini. Buah yang udah jadi di belakangnya kita tempel double tip ya, supaya nanti bisa kita tempel di pohonnya. Kita ambil double tip, kita sobek, kita tempel di sini. Nah, kita bikin semua ya, semua buah-buah roh. Pertama itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik semua ditempel di belakangnya ya, double tipnya. Nanti kita sama-sama tempel di pohonnya. Nah, gimana adik-adik? Udah ditempelin semua buah-buah rohnya di pohonnya? Nah, kayak kakak udah tempel semua jadi pohon. Nah, ini nanti kalau udah jadi, adik-adik bisa tempel dimanapun yang adik mau di tembok, di kamar, di lemari. Kayak kakak tempel di lemari kakak. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa selalu ingat apa itu buah-buah roh. Oke. Nah, sekian saja aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarkanlah kebenaran firman itu tinggal dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah dan untuk hormat Tuhan bagi nama Tuhan. Sudah semua kita berdiri adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita angkat pujian I Love You Jesus. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada saat siang hari ini kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati guru-guru yang membawakan kebenaran firman-Mu dan mengambil bagian dalam ibadah ini Bapa. Bahkan memberkati setiap anak sekolah minggu-Mu yang mengikut dalam ibadah online ini Bapa. Dan biarkan Tuhan Yesus kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan cinta-Mu terus tetap tinggal dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah sekolah minggu pada saat siang hari ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.